sepanjang masa dari masa-masa klasik, kemudian masa kesultanan dan juga berkembang di masa kolonial, itu tidak lepas dari aliran Sungai Cibanten. Karena memang pertama, aliran Sungai Cibanten itu merupakan salah satu transportasi dari laut menuju ke pedalaman. Untuk jalur perdagangan itu nggak hanya di masa kesultanan ya. Jadi di masa-masa klasik itu pun sudah ada perdagangan dengan bangsa-bangsa asing. Jadi kalau berbicara terkait dengan kegiatan Sasaka, itu akan ada pertunjukan warisan budaya, kemudian kita akan melakukan diskusi juga terkait dengan warisan budaya, diskusi terkait dengan pengelolaan sampah, diskusi terkait dengan bagaimana cara merawat aliran sungai. Halo teman Historia, selamat datang di Dialog Sejarah. Saya Laila Amalia yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, sebuah sungai yang memiliki peran sangat signifikan terhadap sejarah dan perkembangan di wilayah Banten. Ya, sungai ini bernama Sungai Cibanten. Mungkin teman-teman Historia ada yang sudah pernah ke sana atau berkunjung ke Sungai Cibanten, berarti pas banget untuk dengerin podcast kita hari ini. Atau mungkin teman-teman yang belum pernah ke sana bisa dengerin juga podcast ini, karena di podcast ini kita juga akan mendengarkan program yang bernama Sasaka Cibanten yang tujuannya untuk mengeksplor Sungai Cibanten dan wilayah sekitarnya. Tentu hari ini saya tidak sendiri, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mas Riko Fajrian dari Balai Pelestarian Kebudayaan 8. Halo Mas Riko, selamat datang. Halo. Terima kasih sudah berkenan hadir di Historia. Boleh Mas Riko perkenalan terlebih dahulu supaya teman-teman Historia mengenal siapa Mas Riko ini. Baik, nama saya Riko Fajrian. Saat ini saya bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 yang menaungi wilayah Provinsi Jakarta dan Banten. Dan saya salah satu arkeolog yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Oke, wah sangat menarik ya dari track recordnya Mas Riko. Berarti sudah sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam tema pembahasan hari ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan video mengenai tema hari ini dan bagaimana nantinya acara Sasaka Cibanten itu kita saksikan. Air tak hanya menghidupi tubuh, tapi juga makna. Ia melahirkan adab, tata nilai, dan warisan budaya. Air selalu punya arah. Setiap perjalanannya menyimpan kisah. Dari hulu, ia mengalir menjadi sungai. Bak nadi yang memberi dan mempertemukan berbagai kehidupan. Potensinya yang harus dikembangkan adalah bukan hanya arkeologi saja, tetapi sejarahnya, legendanya, artefaknya, situsnya, itu bisa membuktikan bahwa pentingnya Cibanten ini sebagai sungai peradaban. Kecil, pendek, tetapi padat. Cibanten masih mengalir. Dan selama itu pula, harapan belum berhenti. Mungkin sebagian dari kita telah melupakannya. Namun, ia tak pernah lupa. Lantas, apakah kita akan terus mengabaikannya? Wah, ternyata Sungai Cibanten itu sangat menarik banget ya Mas. Ini akhirnya membuat saya penasaran mengenai bagaimana sih Mas sejarah dari Sungai Cibanten itu dan apa perannya Sungai Cibanten terutama dalam perkembangan di wilayah Banten. Dan satu hal sih yang saya ingin tanyakan juga, apakah Sungai Cibanten ini berkaitan dengan kedatangan pertama kali Belanda saat Cornelis de Houtman datang tahun 1596 itu? Baik, berbicara terkait dengan Sungai Cibanten, memang sungai tersebut memiliki peranan penting ya dalam proses perkembangan kebudayaan
khususnya di wilayah Serang, baik itu kabupaten dan kota Serang. Kalau kita lihat bahwa peranan sungai pun dari masa lalu itu sangat penting karena disitulah sumber kehidupan. Jadi di mana masyarakat masa lalu akan mencari sumber kehidupan pasti di dekat-dekat sungai. Membangun pemukiman pasti berada di dekat sungai. Karena memang air adalah salah satu sumber utama bagi kehidupan. Baik itu sebagai air untuk dikonsumsi maupun air sebagai ritual. Nah, itu. Iya, setuju. Karena setiap ada sungai, tentu ada peradaban yang akhirnya terbangun atau terekonstruksi di sekitar itu. Kalau boleh tahu, Mas, dari jalur Sungai Cibanten itu, apa saja bukti-bukti mungkin penemuan-penemuan yang ditemukan di wilayah sekitar Sungai Cibanten, sampai akhirnya itu merepresentasikan peradaban Banten? Oke. Jadi, saat kita melakukan kegiatan ekspedisi Sungai Cibanten, sekaligus melakukan pendataan terkait tinggalan Buddha yang ada di sepanjang aliran sungai, kita menemukan jejak-jejak sejarah, baik itu dari masa klasik, kemudian masa kesultanan, dan masa kolonial. Jadi, kalau kita melihat di daerah Banten Girang, itu kita bisa melihat adanya tinggalan-tinggalan dari masa klasik atau Hindu-Buddha. Jadi pada penggalan di tahun 90-an, itu tim Purbakala itu menemukan jejak-jejak peradaban. Salah satunya Arca Dwarapala. Arca Dwarapala itu merupakan arca penjaga. Arca penjaga yang biasanya itu menjaga bangunan-bangunan suci di masa Hindu-Buddha atau masa-masa klasik. Yang menarik sebenarnya, tidak jauh dari lokasi temuan arca maupun ada juga temuan goa yang biasa disebut sebagai Gua Banten Girang. Berdasarkan data yang kami dapat, gua tersebut merupakan tempat bersemedinya Prabu Pucuk Umun. Dia penguasa Banten Girang pada saat itu. Tidak jauh dari gua tersebut, sebenarnya ada tinggalan prasejarah, yaitu sebuah punden berundak. Tetapi posisinya sekarang sudah tidak lagi utuh punden tersebut, karena sudah menjadi halaman rumah. Karena kalau kita lihat sekarang perkembangan kota di Serang, jadi dampaknya pun ke daerah situs Banten Girang itu pemukiman-pemukiman sangat padat sekali. Jadi data-data yang kita dapat sampai saat ini seperti punden berundak itu sudah ada di halaman rumah orang. Kemudian banyak sekali tinggalan-tinggalan budaya itu sudah dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman. Begitu pula parit-parit tanah. Itu sekarang sudah menjadi selokan-selokan yang bentuk paritnya pun sudah mulai mengecil. Karena memang sudah banyaknya perkembangan pemukiman di daerah Banten Girang. Itu untuk masa klasik di aliran Sungai Cibanten. Kemudian kita menuju ke arah utara. Itu tepatnya di daerah Kota Serang. Kita banyak sekali menemukan bangunan-bangunan dari masa kolonial. Seperti ex-Residenan Banten, kemudian ada Gedung Juang, kemudian ada pendoponya Bupati, dan juga banyak pemukiman-pemukiman kolonial di daerah Kaujon tepatnya. Alun-alun ya? Daerah alun-alun, alun-alun. Itu juga sebagai tata kota pada masa kolonial, yang dimana alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Sebenarnya kalau kita berbicara alun-alun itu ada hubungannya dengan masa-masa kesultanan nanti, karena memang peranan alun-alun dari masa-masa fungsi alun-alun di masa-masa kesultanan pun yaitu sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk mendengarkan informasi-informasi dari kerajaan. Jadi kemudian kita beralih lagi menuju ke arah utara, tepatnya di kawasan Banten Lama. Itu kita akan menemukan
tinggalan-tinggalan dari masa Kesultanan Banten. Di sana ada Keraton Kaibon, Masjid Lama Kasunyatan, terus ada makam Kenari, terus terkait dengan Keraton Surosoan, dan juga ada Masjid Agung Banten Lama. Dan itu akhirnya kita berpikir bahwa aliran Sungai Cibanten sepanjang masa dari masa-masa klasik, kemudian masa kesultanan, dan juga berkembang di masa kolonial, itu tidak lepas dari aliran Sungai Cibanten. Karena memang pertama, aliran Sungai Cibanten itu merupakan salah satu transportasi dari laut menuju ke pedalaman. Yang tadi juga disebutkan bahwa terkait dengan kedatangan Cornelis de Houtman, memang beliau datang di salah satu aliran Sungai Cibanten, salah satu pelabuhan yang ada di kawasan atau masa Kesultanan Banten Lama saat itu. Berarti ada berapa pelabuhan tuh di situ, Mas? Jadi kalau berdasarkan data yang kami dapat itu ada 2 pelabuhan. Jadi ada pelabuhan nasional dan juga ada pelabuhan internasional. Kalau kita lihat itu pelabuhan nasional itu yang sekarang kita sebut sebagai Pelabuhan Karangantu. Oh, Karangantu ya. Kalau untuk pelabuhan internasional itu sekarang berada di dekat Benteng Spellwich. Itu juga saat kami melakukan survei permukaan di sisi utara dari Benteng Spellwich yang sekarang udah tersedimentasi, udah jadi banyak tambak-tambak, itu kami banyak menemukan keramik-keramik dari masa keramik-keramik yang bergaya Eropa, seperti itu. Jadi itu Eropa ya, bukan Cina? Iya, jadi lebih banyak Eropa di daerah situ. Karena memang kita tahu sendiri bahwa di situ tepatnya kapal-kapal dari bangsa-bangsa asing yang berlabuh di sana. Untuk keramik-keramik Cina juga kita menemukan, tetapi memang kita lebih banyak menemukan keramik-keramik dari Eropa, seperti itu. Berarti keramik-keramik yang dari Eropa tadi itu ditemukannya di pelabuhan internasional yang tadi ya? Iya. Yang kedatangan Cornelis. Itu sampai sekarang masih ada, Mas? Kalau sampai sekarang, terakhir saya melakukan survei permukaan itu masih bisa dapat kita lihat pecahan-pecahan dari keramik-keramik Eropa. Pelabuhan internasional tadi yang kedatangan Cornelis de Houtman itu nyambungnya kemana ya, Mas, lautannya tuh? Oke, jadi berdasarkan peta kuno yang kita dapat, jadi si pelabuhan internasional itu kemudian akan menyambung ke kanal yang kalau kita bisa lihat itu berada di belakang Museum Kepurbakalan Banten Lama. Itu berarti di sebelah utaranya Keraton Surosoan. Yang sekarang udah nggak ada itu ya? Ya, Keraton Surosoan kan tinggal hanya strukturnya saja. Tetapi jadi sebenarnya itu dalam peta lama Keraton Surosoan, alun-alun. Nah, aliran sungai itu yang menyambung ke arah pelabuhan internasional seperti itu. Menarik karena saya juga pernah baca kalau si Banten ini jadi jalur perdagangan sutra internasional. Mungkin itu jadi salah satu temuan tadi yang Mas bilang ada keramik-keramik dari Eropa, dari Cina. Ada nggak, Mas, temuan kalau seberapa besar pelabuhan itu, terutama yang tadi pelabuhan internasional itu, dan apa perannya terhadap pergerakan kehidupan di Banten saat itu? Ya, jadi kalau terkait dengan peranan 2 pelabuhan itu sebenarnya sangat penting, baik yang nasional dan internasional. Tetapi kan memang ada beberapa kepentingan ya, misalnya mungkin pelabuhan-pelabuhan internasional itu ditujukan kepada tamu-tamu negara, bisa seperti itu. Kayak misalnya Cornelis de Houtman memasuki jalur tersebut karena memang dia ingin menawarkan mungkin perdagangan terkait dengan rempah-rempah. Dan memang Banten saat itu terkenal dengan rempahnya di pedalaman seperti lada. Gitu. Dan sungai itu pun menjadi salah satu jalur rempah karena jalur
laut untuk menuju ke arah pedalaman. Karena hulunya itu ada di kaki Gunung Karang. Oh, berarti ini kan Cornelis de Houtman itu datang berarti sebelum masa kolonial. Artinya kesadaran orang-orang masyarakat Banten saat itu ya, itu mereka sudah sadar untuk membuka jalur perdagangan internasional ya, Mas? Iya, karena memang sebenarnya untuk jalur perdagangan itu nggak hanya di masa Kesultanan ya. Jadi di masa-masa klasik itu pun sudah ada perdagangan dengan bangsa-bangsa asing. Apa itu, Mas, buktinya? Contohnya, kita menemukan keramik-keramik Cina di kerajaan atau di wilayah Banten Girang. Banten Girang tadi. Oh. Nah, itu kan memang jadi perdagangan itu memang startnya bukan dimulai dari masa Kesultanan, tapi di masa-masa sebelumnya itu memang sudah ada perdagangan seperti itu. Ya, itu salah satunya kita menemukan adanya beberapa keramik Cina yang ada di kawasan Banten Girang. Iya. Itu sampai saat ini masih ada, Mas, keramiknya? Keramiknya masih ada, kami simpan di museum. Museum Ya. apa? Museum Banten Girang. Tapi kayaknya saat ini tuh Museum Banten Girang sudah atau sedang kita rapihkan. Jadi ada beberapa koleksi yang kita bawa ke Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama. Oke. Karena sedang melakukan perbaikan dan renovasi untuk museum. Berarti semua benda-benda yang ditemukan di sekitar Cibanten itu masih disimpan dan teman-teman bisa lihat langsung ke Museum Banten Girang ya. Terus, Mas, karena tadi sudah memiliki peran yang sangat besar gitu Sungai Cibanten bahkan ke perdagangan internasional, kalau dari segi masyarakat Bantennya bagaimana, Mas, kondisinya, baik karakter sosial, ekonomi atau dan sebagainya? Kalau terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi ya untuk masalah cukup memprihatinkan ya terkait dengan aliran Sungai Cibanten ini, karena banyak sekali sampah-sampah yang dibuang ke sungai. 2015 saya melakukan susur sungai, itu banyak sekali masyarakat yang dengan seenaknya membuang sampah ke sungai. Karena memang ini jadi perhatian, karena sungai yang berada di belakang rumah. Nah itu. Walaupun ada aturannya? Ya, karena kan memang kalau kita lihat, kalau sungai berada di belakang rumah, itu berarti kan dia tidak memperlihatkan mukanya si rumah, ya kan? Jadi ya gampang aja istilahnya gitu ya, gampang aja ngebuang sampah di belakang rumah. Beda dengan kalau kita posisikan sungai yang berada di depan rumah. Kelihatan ya. Ya, itu akan punya kesadaran sendiri nih dari masyarakat bahwa kalau saya membuang sampah depan rumah saya, pasti akan kelihatan kotor. Ya, seperti itu. Kalau sungai ada di belakang rumah saya, tampak depan kan nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Jadi memang yang ini memang sedang lagi kita, atau mungkin dari pemerintah kota juga, ayolah kita sama-sama untuk tidak membuang sampah ke sungai, seperti itu. Tapi terlepas sungainya ada di depan, ada di belakang, apakah emang masyarakat Banten khususnya mereka itu sudah punya kesadaran mengenai sejarah Sungai Cibanten ini atau bagaimana ya, Mas? Karena kan ini punya peran nih signifikan gitu terhadap kemajuan Banten gitu. Kenapa sampai mau buang sampah ke situ? Apakah memang belum ada kesadaran mengenai background atas sungai ini? Ya, jadi memang kalau kita berbicara masyarakat pasti juga ada. Saya nggak mau bilang masyarakat sepenuhnya nggak peduli. Jadi ada beberapa teman-teman komunitas pun yang memang bergerak di pengelolaan sampah maupun terkait dengan gerakan bersih-bersih sampah di aliran sungai. Jadi kalau saya bilang mungkin ada masyarakat yang memang peduli dengan sungai dan ada juga masyarakat yang saat ini belum peduli dengan sungai. Ya, belum peduli terkait dengan pembuangan sampah yang memang harus pada tempatnya dan pengelolaan sampah seperti apa. Nah, itu seperti itu. Jadi
Dan sekarang sebenarnya dalam kegiatan Sasaka ini kita mau mencoba untuk mensosialisasikan ke masyarakat, terutama ke masyarakat yang ada di dekat aliran sungai itu, bagaimana kita memperlakukan sungai, bagaimana kita untuk memilah sampah, bagaimana untuk sampah ini bisa kita apakan, seperti itu. Ini itu sih. Oke, Masnya udah singgung tentang Sasaka nih. Berarti memang ada upaya dari pemerintah untuk merawat narasi-narasi sejarah dari Sungai Cibanten, bahkan merawatnya itu bukan hanya sekedar fisik gitu, tapi bagaimana merekonstruksi kembali sejarah yang sudah pernah terjadi di Sungai Cibanten ini. Menarik Mas itu. Boleh masuk Mas langsung. Apa itu sebenarnya Sasaka Cibanten? Iya, jadi terkait dengan Sasaka Cibanten itu sebenarnya adalah Sasaka dari bahasa Sunda ya, Sasaka, menceritakan, cerita Cibanten, ya kan? Kita ingin menceritakan nih, bagaimana Cibanten itu baik dulu maupun masa kini, gitu. Yang dulu dia punya peranan penting sebagai jalur transportasi, terus sebagai penunjang kehidupan di kebudayaan-kebudayaan di masa lalu, ya kan? Terus gimana untuk peranannya masa sekarang? Bagaimana kita merawat aliran sungai itu di masa sekarang? Nah, itu sih paling. Jadi intinya tuh kita ingin jangan melupakan sejarah dan juga kita harus bisa merawat sungai yang mempunyai nilai sejarah seperti itu. Itu sih paling intinya. Oke, berarti tadi selain dulu hanya berfungsi sebagai transportasi, jalur transportasi, ternyata tadi ada ya lahirnya kebudayaan, terus juga banyak masyarakat yang akhirnya menggunakan Sungai Cibanten ini untuk kehidupannya. Apa aja tuh Mas tradisinya, misal tradisi yang berkaitan dengan Sungai Cibanten ini? Ya, oke. Jadi kalau kita lihat zaman dahulunya dia sebagai jalur transportasi, kemudian sebagai perkembangan kebudayaan. Jadi kita lihat memang peranan sungai dalam perkembangan kebudayaan itu kan sangat penting ya. Pertama air, terus sebagai ritual, sumber air masyarakat, sumber air kehidupan, di mana pemukiman masa lalu pasti tidak jauh dari air. Mata pencaharian pun tidak jauh dari air. Seperti memancing ikan lah, misalnya seperti itu. Kemudian banyak sekali hewan-hewan buruan yang kalau kita lihat pasti akan berkumpul di aliran-aliran sungai yang akan kita bisa dapatkan. Kalau kita berbicara di masa-masa sebelumnya ya, pasti adanya kita menaklukkan hewan-hewan buruan seperti itu. Kita menunggu hewan-hewan itu menuju ke aliran dan kemudian kita coba istilahnya atau kita buru lah seperti itu. Dan mungkin salah satunya juga adanya pola pemancingan juga kan, mancing ikan ya kan, sebagai sumber makanan kita. Kemudian memang sungai yang memiliki peran penting bagi kehidupan. Jadi aliran sungai tidak lepas dari memang kita sangat butuh air gitu. Bangunan suci pun butuh air sebagai ritual seperti itu. Dan memang semua kehidupan itu tidak akan lepas dari namanya air, itu paling jadinya. Berarti dari hulu sampai hilirnya itu aktif semua ya Mas? Ada kehidupan di sekitaran Sungai Cibanten tadi? Iya, betul. Jadi memang di sekitaran Sungai Cibanten itu memang kondisinya sangat aktif sekali. Jadi memang banyak pemukiman-pemukiman yang kita bisa lihat sekarang. Itu juga sangat padat sekali malahan. Jadi bahkan ada yang berdiri di atas sungai. Jadi di bangunannya. Jadi itu akan ya itu yang coba kita kita pikirkan ya. Maksudnya itu PR kita nih. Bagaimana kita mensosialisasikan kepada bangunan-bangunan, kalau kita bilang itu bangunan liar, karena memang sepadan sungai kan harusnya dia punya jarak minimal untuk melakukan pembangunan di aliran sungai. Biasanya itu ada di peraturan PU kalau nggak salah, itu terkait dengan sepadan sungai.
Oke Mas, berbicara mengenai tradisi yang berkaitan erat dengan Sungai Cibanten, apakah sampai saat ini masih ada tradisi-tradisi tersebut Mas? Baik, untuk tradisi yang memang masih kita lihat di saat ini di aliran Sungai Cibanten itu dapat kita lihat saat terjadinya Seba Baduy, di mana itu masyarakat Baduy itu akan mensucikan diri di aliran Sungai Cibanten, karena memang sungai itu dianggap sebagai sungai yang sangat sakral untuk masyarakat Baduy itu sendiri. Untuk prosesinya bagaimana itu Mas? Biasanya mereka hanya melakukan penyucian badan, mungkin seperti mandi, seperti itu, dan akhirnya membilas seluruh tubuh untuk menyucikan badan mereka. Saat saya melihat juga ya di peta 1800-an yang saya temukan gitu, di sepanjang jalur Sungai Cibanten itu pasti ada bangunan-bangunan yang penting gitu di Banten. Misal kayak di wilayah Kaujon contohnya, Kota Serang itu ada alun-alun, terus ada pusat pemerintahan. Itu artinya memang dari sekitar jalur itu bangunan-bangunan itu memang sangat penting sampai akhirnya yang mendorong perkembangan wilayah Banten, atau bagaimana Mas? Ya, kalau kita lihat dari data sejarah ya memang jadi si bangunan-bangunan itu berada di dekat aliran sungai, karena memang pada masa lalu memang sungai itu merupakan jalur transportasi. Jadi untuk masuk ke daerah pedalaman itu pasti akan melalui sungai. Berarti alasannya cuma karena itu jalur transportasi atau apa ada alasan jalur lain? Transportasi, kemudian memang ada di mana sumber air dari sungai itu bisa dijadikan sebagai air ritual. Misalnya kalau di dekat aliran Sungai Cibanten kan kita bisa lihat ada apalagi di daerah hilir ya, ada masjid-masjid kuno di daerah situ. Nah, pasti kan sumber mata airnya pun dari si Sungai Cibanten, seperti itu. Karena saat proses pemindahan misal dari Banten Girang terus ke Banten Lama ya, sampai Banten Lama itu juga jadi dihancurkan sama Belanda, terus Belanda akhirnya kembali lagi ke daerah Serang gitu, alun-alun. Memang tidak terlepas, nggak jauh-jauh dari aliran itu ya, aliran Sungai Cibanten tadi ya Mas? Iya betul, jadi memang dari perpindahan, itu kan perpindahan yang sangat politis ya istilahnya ya, dia dari Banten Girang, kemudian di daerah hilir, karena memang supaya Sultan bisa memantau perdagangan, ya, bisa memantau langsung perdagangan di pelabuhan, ya, dan juga jalur transportasinya juga melalui Sungai Cibanten, dan kemudian dipindahkan ke daerah Kota Serang yang memang sangat yang juga di pinggir aliran Sungai Cibanten. Memang itu salah satunya ya, pertama ya intinya sih memang jalur transportasi seperti itu. Dan memang selain jalur transportasi juga sebagai kalau kita udah mulai kita melihat sebagai kota-kota yang mulai ingin modern ya seperti itu kan, aliran sungai ya pun dengan pertumbuhan kota, pertumbuhan pemukiman, berarti kan kita akan pemukiman itu akan tidak jauh dari aliran sungai seperti di Kaujon saat itu ya kan, karena sumber-sumber airnya pun ada di Sungai Cibanten. Jadi aktivitas mereka mungkin bisa dulu sebagai tempat pengambil air minum, kemudian untuk mandi, terus untuk aktivitas lainnya di sungai. Nah itu karena memang ya itu air memiliki peran penting bagi kehidupan. Iya. Tapi kalau ngomongin sungai kan di Banten itu nggak hanya Cibanten ya, maksudnya ada lebih dari 5 kalau nggak salah. Nah, kenapa Sungai Cibanten yang akhirnya mau dieksplor dan dijadikan acara di Sasakap Cibanten ini? Ya, karena kalau kita melihat tidak mengesampingkan peranan sungai-sungai lainnya di masa lalu, pasti punya peranan penting masing-masing. Tetapi kalau kita melihat aliran Sungai Cibanten, karena dia yang menyatukan atau dia yang mengalir dari hulu ke hilir, dari pedalaman menuju ke laut. Dan jalur Sungai Cibanten
itu merupakan jalur yang memang punya peranan kalau kita bisa lihat peranan budaya masing-masing karena punya fungsi yang memang kita bisa lihat itu menghidupi atau bisa membuat perkembangan kota di aliran tersebut seperti itu. Jadi salah satunya memang tadi karena dia tuh jalur transportasi menghubungkan dari laut hingga ke pedalaman seperti itu. Kalau saat ini dia jadi aliran utama nggak ya Mas, sungai ini? Untuk saat ini Sungai Cibanten sudah mulai tidak menjadi jalur utama. Karena memang sudah banyak sedimentasi, terus udah ada sodetan baru, jadi jalur lamanya itu sudah kepotong. Jadi ada di daerah Kasunyatan, itu aliran sungainya sudah disodet, udah dibikin aliran baru untuk menuju ke laut. Tetapi kita masih bisa melihat alirannya itu di dalam peta. Dan kalaupun kita lihat, itu ada beberapa saat jika memang debit hujannya cukup besar, daerah-daerah aliran Sungai Cibanten yang lama yang sekarang sudah jadi mungkin sudah padat pemukiman itu akan mengalami kebanjiran. Karena namanya sungai, dia pasti akan mencari jalurnya. Mencari jalur awalnya seperti itu. Oke, kalau di acara Sasaka Cibanten itu nanti yang akan dilaksanakan, selain mengeksplor dari narasi sejarahnya, apa aja Mas yang kegiatan-kegiatan dilakukan di acara itu nanti? Iya, jadi kalau berbicara terkait dengan kegiatan Sasaka, itu akan ada pertunjukan warisan budaya. Kemudian kita akan melakukan diskusi juga terkait dengan warisan budaya, diskusi terkait dengan pengelolaan sampah, diskusi terkait dengan bagaimana cara merawat aliran sungai, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa pertunjukan kebudayaan di sana. Seperti salah satunya ada pertunjukan atau lomba-lomba dari silat-silat tradisional di sana. Kemudian juga ada perlombaan terkait dengan masakan-masakan tradisional seperti itu. Tradisionalnya khusus Banten apa boleh bebas? Khusus Banten. Oh, khusus Banten. Yeah. Berarti kalau tadi tentang diskusinya, terus pertunjukan kesenian itu semuanya berkaitan sama Banten dan Cibanten atau bagaimana, Mas? Iya, jadi memang kita upayakan apa yang kita tampilkan itu berkaitan dengan Sungai Cibanten, budaya-budaya yang berkembang di sepanjang aliran Sungai Cibanten, seperti itu. Oke, tahun ini Sasaka Cibanten itu ngambil tema apa, Mas? Dan kalau kita mau ikut, bagaimana syaratnya? Jadi kalau untuk temanya itu dia Naritis Cai Mapak Kabantanan. Apa tuh Mas artinya? Ya, jadi merintis dari air itu Mapak Kabantenan merupakan membuka pintu untuk perkembangan Banten secara keseluruhan gitu. Jadi dari air, dari setitik air atau tetesan air itu kita akan bisa melihat atau membuka perkembangan Banten seperti itu. Kalau syarat ikutnya? Syarat ikutnya kita ada open call biasanya. Nanti mungkin ada di media sosial itu ada open call terkait dengan diskusi seperti itu. Media sosialnya BPK 8? BPK 8. Oke, berarti teman-teman yang mau ikut dan nantinya mau berpartisipasi di Sasaka Cibanten boleh pantau terus sosial medianya BPK Wilayah 8. Oke, kalau acara ini Mas, nantinya siapa aja yang boleh berpartisipasi? Masyarakat setempat kah atau dari luar boleh? Kita untuk partisipasi itu bisa masyarakat umum, masyarakat setempat,
juga pasti akan kita libatkan ya. Mm-mm. Dan utamanya memang masyarakat umum yang memang tertarik dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di aliran Sungai Cibanten. Oh, yang saya penasaran gini, ini kan udah tujuannya udah sangat besar dan wah menarik sekali gitu Mas untuk mengeksplor sejarah dan juga peran dari Sungai Cibanten ini sendiri. Kalau di generasi muda yang ada di masyarakat Banten itu bagaimana Mas? Apakah mereka sangat antusias terhadap acara ini atau mereka justru sebaliknya itu bagaimana? Ya. Untuk generasi muda ya. Jadi belum lama ini kami melakukan juga namanya ekspedisi Cibanten dari hulu ke hilir. Kita pesertanya ada dari beberapa generasi, sampai anak-anak muda pun kita coba libatkan sebagai peserta dan kita tunjukkan ke mereka inilah budaya-budaya yang ada di sepanjang aliran Sungai Cibanten. Nah, untuk generasi-generasi muda saat ini memang tampaknya cukup menarik karena memang setelah kegiatan ekspedisi itu mereka juga ikut gabung dalam rangkaian kegiatan Sasaka Cibanten ini. Mungkin berarti mereka tertarik ya buat ikut? Oke. Yang tertarik untuk generasi mudanya cukup menarik untuk tertarik di kegiatan Kalau Sasaka boleh tahu ini. apa tuh Mas yang bikin mereka tertarik mau ikut? Mungkin salah satunya mungkin mereka sudah mulai tertarik dengan tinggalan-tinggalan budaya yang ada di aliran Sungai Cibanten, kemudian sejarah-sejarah yang kita narasikan, kemudian juga dari situ mungkin teman-teman dari generasi muda mencoba untuk yuk kita angkat kembali dengan mungkin dengan porsinya mereka ya, atau mungkin dengan stylenya mereka ya, mau seperti apa. Jadi seperti mungkin akan ada desain-desain yang menarik mungkin yang mereka akhirnya tampilkan di dalam kegiatan Sasaka itu, ataupun nanti ada pertunjukan-pertunjukan yang mungkin yang bisa menarik generasi-generasi muda seperti itu. Kalau selain mereka berpartisipasi dalam kegiatan Sasaka Cibanten tadi, apakah juga ada peluang bagi mereka gitu untuk meneliti hal-hal baru yang mungkin belum ada gitu di pembahasan Cibanten selama ini? Iya, kalau untuk peluang itu selalu ada ya. Jadi memang kalau kita berbicara terkait kebudayaan, kita berbicara terkait dengan peranannya sungai, pentingnya sungai, itu pasti ada potensi-potensi yang bisa kita kaji lebih dalam. Misalnya bagaimana peranan sungai ini di masa-masa yang akan datang gitu. Bagaimana kita mencoba untuk merawat sungai, bagaimana kita untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di aliran sungai. Terus ya mungkin mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan yuk kita nggak usah lagi buang sampah di sungai karena memang sampah-sampah yang kita yang maksudnya sampah-sampah yang ada di rumah kita tuh sebenarnya masih bisa dimanfaatkan gitu, seperti apa. Jadi nggak hanya sampah terus dibuang sembarangan, tetapi yuk kita kelola sampah-sampah yang ada di sampah-sampah yang kita miliki seperti itu. Oke, tapi bagaimana Mas? Kalau misalkan ini kan acaranya ya hanya terbatas di beberapa hari gitu ya kan? Yeah. Bagaimana kesadaran mengenai Sungai Cibanten dari pelestarian dan perawatan yang tadi sudah Mas sampaikan itu bisa terjaga sampai jangka panjang gitu, nggak hanya di hari itu aja atau di acara Sasaka aja gitu? Iya, jadi memang kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan instansi-instansi terkait ya, terkait dengan bagaimana si sungai ini kita coba koordinasi dengan
BBWS yang terkait dengan aliran sungai, kemudian juga ke pihak dinas terkait ini untuk bagaimana pengelolaan sampah. Nah itu jadi setelah kegiatan Sasaka ini hasil-hasil koordinasi kita juga bisa tetap dijalankan. Jadi bagaimana nanti teman-teman atau instansi-instansi terkait juga menjalankan strategi-strategi untuk mensadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah dan tetap melestarikan Sungai Cibanten tersebut. Dari selama program itu berjalan, apakah ada perubahan yang signifikan progresnya gitu? Akhirnya nanti, masyarakat sekarang juga jadi mulai sadar nih, nggak buang sampah, atau ya stuck gitu-gitu aja gitu? Ya, kalau berbicara untuk kondisi saat ini sih memang masih perlu banyak pekerjaan ya. Jadi memang kita nggak bisa atau tidak semudah membalikkan telapak tangan terkait dengan kesadaran masyarakat ya. Jadi memang butuh proses. Butuh proses yang cukup panjang. Oke. Nah, jadi memang ya ini adalah satu impian kami. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ada perubahan pola masyarakat terkait dengan atau bagaimana caranya melihat sungai itu seperti apa, dan juga untuk terkait dengan melestarikan sungai. Oke, terakhir Mas, apa harapan dari BPK khususnya ya, harapan dan proyeksi ke depannya buat Sungai Cibanten ini dan juga bagi masyarakat Banten? Ya, jadi harapan kami sih agar baik sungai, baik tinggalan budaya yang ada di sepanjang aliran Sungai Cibanten itu tetap terpelihara, terjaga. Ya, karena memang jika aliran sungai, jika tinggalan-tinggalan budaya itu tidak kita jaga atau tidak kita lestarikan, maka nantinya atau kedepannya itu hanya sebagai narasi sejarah saja. Nah itu, jadi nanti semuanya akan dilupakan begitu saja. Jadi nanti hanya berbicara, pada masa lalu, pada zaman dahulu, katanya gitu, tanpa bisa melihat nanti, misalnya kita berbicara Banten Girang, masih ada kok lokasinya gitu loh. Tapi kalau masyarakat tidak ingin kalau masyarakat akhirnya tidak bisa memelihara, tidak bisa menjaga, maka mungkin kalau sekarang aja kan daerah Banten Girang itu sudah sangat padat pemukiman. Betul. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa kalau kita tidak menjaga, tidak melestarikan. Oke. Apakah nanti akan perkembangan pemukiman selanjutnya nantinya akan menutup lokasi-lokasi itu. Jadi nanti yang tadi saya bilang, nanti kedepannya hanya akan berbicara katanya, hanya pada zaman dulu seperti itu, tanpa kita bisa melihat bukti tinggalan budaya yang memang sudah ada gitu. Oke, berarti proyeksinya memang bagaimana caranya supaya ini tuh masih tetap relevan dan perlu kita jaga dan kita rawat gitu. Karena tidak hanya narasi sejarah yang eksis di sana, tapi ini juga sungai yang eksis dan potensial gitu untuk terus dijaga dan dirawat. Oke, teman Historia, kita sudah dengarkan betapa besarnya pengaruh signifikan dari Sungai Cibanten itu sendiri, yang tidak hanya berperan dari satu periode, bahkan dari seluruh periode yang ada dalam sejarah, masa prasejarah, masa klasik, Islam, kolonial, hingga saat ini, Sungai Cibanten akan terus relevan dan harus kita jaga dan kita rawat supaya nantinya ini menjadi bekal bagi perkembangan wilayah masyarakat Banten itu sendiri. Dan teman-teman, bagi yang masih penasaran dengan acara Sasaka Banten atau bahkan ingin berpartisipasi dalam acara tersebut, boleh pantau terus Instagramnya atau sosial media BPK Wilayah 8 karena informasi selanjutnya akan ada di situ. Sekian dialog sejarah kita hari ini, sampai jumpa di dialog sejarah berikutnya. Terima kasih Mas Riko udah berkenan hadir, sampai jumpa di lain kesempatan.